Hari Rabu, tanggal 15 Mei tahun 2024, kami mahasiswa-mahasiswi Unsar PGSD kelas 4D melakukan observasi ke Saung Balai Kambang yang bertepatan di Jalan Prabu Taji Malela, Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Tujuan kami melakukan observasi ini untuk memenuhi tugas proyek kami. Selain itu, kami juga ingin mengetahui lebih dalam mengenai Pandai. Setelah sampai di tempat, kami diarahkan menuju saung untuk menemui narasumber yang akan diwawancara. Kami diarahkan ke tempat pembuatan pandai atau saung pandai. Di saung pandai, kami semua dijelaskan cara pembuatan benda-benda besi seperti pusaka, kujang, keris badik, pedang, susuk konde, pacul, parang, dan arit. Di saung pandai, narasumber menuturkan ada beberapa peralatan yang namanya paron atau palen. Paron atau palen ini untuk bantalan menempa, lalu palu, kemudian ada cacapit untuk memukul bahan besi yang akan ditempa. Pada saat observasi, tidak diperlihatkan menempanya, karena menurut penjelasan narasumber, menempa tidak setiap hari dilakukan. Beliau juga menjelaskan caranya dibakar setelah merah, lalu disimpan, lalu dipukul-pukul untuk membentuk sesuai yang akan dibuat seperti pisau-pisau raut, golok, dan kapak. Pandai ada dua macam namanya. Yang pertama, pandai pusaka. Pandai pusaka ini khusus penempaan kujang, keris, badik, dan pedang. Dan pandai yang kedua yaitu pandai ageng. Pandai ageng ini khusus peralatan tani, cangkul, arit, parang, bedog, kikir peralatan, dan gergaji besi. Setelah kami melihat saung pandai, kami diarahkan kembali ke saung untuk penjelasan lebih jelas lagi dari narasumber. Narasumber menjelaskan tentang pandai. Nah, pandai secara bahasa atau kecap, pandai berasal dari kata pa, an, daya. Pa artinya tempat, daya artinya api yang menyala, dan andaya jadi hari ke-6. Ada 3 karakter, yang pertama air, yang kedua tanah, dan yang ketiga api. Jadi, Paandaya artinya tempat api yang menyala, yang dijadikan sebuah kegiatan penimpa besi atau yang disebut tepa sehingga membentuk yang diinginkan. Tujuannya untuk edukasi. Nah, sekarang apa sih hubungan pandai dengan seni rupa? Hubungan pandai dengan seni rupa itu karena di dalam pandai ada bentuk rupa sesuai keinginan dasar bentuk natural atau abstrak. Narasumber pun menuturkan salah satu hasil pandai yaitu kujang, serta bagian-bagiannya pembentukan sebuah bentuk kujang. Bentuknya seperti tumang, berbentuk anjing karena anjing merupakan hewan yang setia. Ada rupa, nilai yang berbentuk anjing, ada pegangan, ada ukiran, ada ornamen pajajaran kembang paku, kemudian ada juga bentuk arca kakek-kakek memakai itek. Kujang itu berawal dari alat tani, yaitu ageman wong tani, yang artinya pegangan para petani. Kujang memiliki 4 jenis. Yang pertama, pusaka. Nah, pusaka ini sebagai lambang keagungan dan perlindungan. Yang kedua adalah pangarak. Pangarak ini sebagai untuk berperang. Yang ketiga, pakarang. Pakarang ini sebagai alat untuk upacara adat. Dan yang terakhir, pamangkas. Pamangkas ini sebagai alat untuk bertani. Nah, selain ada jenis-jenis, ada juga macam-macam bagian kujang. Yang pertama, papatuk atau congok. Bagian ini terletak di bagian ujung kujang
dengan bentuk yang mirip dengan panah. Umumnya, papatu kujang berfungsi untuk mencongkel. Yang kedua, seluk atau silih. Bagian ini terletak di bagian punggung yang berguna untuk mencabik tubuh musuh. Yang ketiga ialah tadah. Bagian ini berupa lengkungan yang menonjol di bagian perut dengan bagian depan yang runcing. Di bagian ini berguna untuk menusuk tubuh musuh. Yang keempat, mata. Untuk bagian pengging kujang memiliki lubang-lubang kecil dengan jumlah sekitar 5 sampai 9. Namun, apabila kujang tersebut tidak ada lubang atau matanya, maka senjata yang satu ini akan disebut dengan istilah kujang buta. Yang kelima, tonggong. Bagian ini adalah bagian yang sangat tajam yang terletak di punggung kujang. Yang keenam, paksi. Paksi adalah cincin ataupun ring yang ada di bagian belakang kujang dengan bentuk lancip. Yang ketujuh, selut. Selut adalah ring yang ada di pegangan kujang atau ujung dari gagang. Yang kedelapan, combong. Ini adalah lubang yang ada di bagian gagang kujang. Yang kesembilan, ganja atau landaian. Nah, bagian ini adalah sudut berbentuk runcing dengan arah ke ujung kujang. Yang kesepuluh, howak. Howak adalah sarung dari senjata yang berasal dari bahan kayu samida dan memiliki aroma yang khas. Dan yang 11, ini adalah pamor. Pamor adalah bagian yang memiliki bentuk seperti baris-baris sulangkar ataupun bintik yang tergambar di bagian kujang. Umumnya, pamor ini berfungsi sebagai nilai artistik dan sebagai tempat menyimpan racun. Nah, setelah pemaparan materi oleh narasumber Bapak Ahmad, narasumber memberi kesempatan kepada kami untuk bertanya. Kami memanfaatkan hal tersebut untuk bertanya. Kami menanyakan, apakah jika akan membuat benda pusaka harus ada ritual terlebih dahulu atau sama saja seperti membuat benda yang lain? Narasumber menjawab, dalam pembuatan pandai selalu ada ritual terlebih dahulu dan diikuti dengan doa serta sesajen. Ada juga yang memakai wewangian. Sesajen berasal dari sastra Jendra Ayuningrat, yaitu bahasa simbol. Kita juga punya patihah. Ada 7 patihah Sunda. Yang pertama, sindir. Yang kedua, sampir. Yang ketiga, siloka. Yang keempat, simbul. Yang kelima, silid. Yang keenam, sasmita. Dan yang ketujuh, sunyata. Di Al-Quran, Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Siloka yaitu bahasa Arab, atau kenapa sesajen harus ada pisang? Pisang hanya berbuah 1 kali, jadi manfaat minimal seumur hidup sekali. Jadi kita berdoa tidak pakai mulut, karena mulut suka berbohong. Nah, sekarang ritual dalam membentuk pandai pusaka. Yang pertama, amat-amit atau punten-punten. Nah, punten-punten ini kepada yang ada di sekitar lingkungan. Ada doa yang disebut jangjawokan dari bahasa Sunda. Yang kedua adalah sasajen, yang artinya kunci atau pembuka. Kemudian, setelah pertanyaan kami telah terjawab, dan karena waktu sudah sore, kami semua berpamitan untuk pulang. Tidak lupa juga, sebelum pulang, kami menyempatkan untuk berfoto terlebih dahulu.